Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang komentar saudara kita ya. Katanya dengan apakah usaha ya, apakah usaha sembako ya teman-teman Selasa Pon ini bisa sukses ya? Jawaban saya bisa teman-teman ya. Anda usaha sembako, apakah bisa sukses? Bisa. Ya, kenapa kok enggak bisa? Ya, sangat bisa sekali. Ya, asalkan ya, Anda ini tahu caranya. Kadang kita enggak berpikir di sananya gitu loh ya. Kadang kita hanya berpikir harus hasilnya saja gitu loh ya. Tanpa memedulikan hambatan kendala ya. Ketika kita ini katakanlah usaha sembako itu kendalanya di mana? Ya. Ya, usaha sembako itu kan pasti butuhkan orang gitu ya. Pasti orang butuh. Siapa yang tidak butuh sembako? Ya kan? Pasti butuh. Ya. Nah, masalahnya ada sebuah kendala di sana. Ketika Anda jualan sembako, itu jadi satu rumah. Ya. Jadi tempat usaha satu rumah itu akan menjadi kendala. Tapi bukan berarti Anda katakanlah tidak bisa gitu loh ya, tidak bisa dengan kendala semacam itu Anda hadapi tidak bisa, bisa, tetap bisa. Ya, kendala itu terjadi ya, kendala semacam itu terjadi. Kenapa? Gitu. Karena ketika kita ini katakanlah usaha ya, usaha sembako ya, terus jadi satu rumah. Coba dibayangkan ya, misalkan ada saudara Anda datang ya. Nah, terus pastikan nyuguh ya, nah, diambilkan di toko gitu loh ya. Terus tidak pernah Anda catat ya. Atau bukan saudara, anak Anda sendiri misalkan. Anak Anda sendiri ini butuh mie gitu loh ya, Indomie atau mie sedap misalkan. Anda ambil padahal batinnya piro gitu. Lah, inilah yang membuat usaha sembako ya. Kadang itu tidak bisa jaya itu ya seperti itu. Ya. Ya sebenarnya sangat menjanjikan usaha semacam ini ya, usaha sembako itu sangat menjanjikan. Kenapa kok saya bilang sangat menjanjikan? Karena setiap orang itu pasti butuh sembako. Ya, beras, siapa yang tidak butuh beras? Ya. Ya, terus apa lagi? Gula, siapa yang tidak butuh gula? Ya, semua butuh gitu ya. Nah, tinggal kita ya pandai-pandai bagaimana memanajemen diri. Ya, artinya Anda harus punya manajemen ya. Ketika Anda memutuskan untuk jualan sembako, Anda harus memanajemen. Nah, jadi tidak hanya sekedar jualan. Kalau Anda sekedar jualan-jualan tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya manajemen, ya pasti gulung tikar. Ya, itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Makanya ketika kita ini katakanlah mau usaha sembako, ya, nah itu yang perlu Anda perhatikan di situnya, gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang Anda harus ibaratnya itu sikapi gitu ya. Ya, jadi tidak asal jualan tok. Ya, kalau Anda asal jualan tok ya habis. Ya. Bukan habis terjual ya, tapi habis dimakan sendiri ya. Tapi kalau misalkan Anda ini katakanlah tokonya beda, nah itu bagus ya. Ibaratnya tidak jadi satu rumah gitu ya. Nah, siapa sih yang kuat menahan godaan misalkan? Ya, misalkan malam-malam ya, malam-malam Anda ini lapar, tidak ada lauk pauk, harus goreng mie, gawe apa? Mas Andok kayak ambil di toko, tidak Anda catat. Loh, hal-hal semacam itu loh ya, kelihatannya sederhana. Tapi ketika itu Anda lakukan secara terus-menerus ya, maka bukannya laba ya, tapi malah rugi. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya?
Nah, kalau Anda paham strategi itu, strategi semacam ini, ya, maka Anda akan berpikir bagaimana solusinya. Ya harus ada pemisahan. Ya. Harus ada pemisahan antara harta, ya, antara harta ibaratnya itu toko Anda, ya, dengan rumah tangga Anda, ya. Sehingga jelas pengeluarannya berapa, anunya berapa, itu jelas gitu. Nah, kalau Anda tidak melakukan pemisahan ini, ya ujung-ujungnya itu tadi, ya, tidak akan pernah berhasil Anda. Bukan karena Anda tidak mampu, ya, tidak mampu katakanlah dalam artian tidak lakunya, bukan, ya, tapi karena ya tidak kerasa, ya, kita selalu tergoda gitu, ya. Nah, sehingga kemungkinan loss-nya, ya, pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan. Ya, sedangkan kita tahu sendiri sembako itu badine mek titik, ya, tapi berlipat-lipat, ya. Nah, kalau kita tidak, ibaratnya itu kita itu tidak melatihnya sejak dini, ya, tidak memisahkan sejak dini, ya ujung-ujungnya ya situ itu Anda akan gagal. Nah, terus solusinya bagaimana? Anda juga bisa ya membuat catatan, ya, sebuah catatan seperti di Indomaret, Alfamaret itu, ya, itu kan ada Indomaret, Alfamaret itu kan ada catatan, ya, setiap transaksi kan pasti dicatat. Nah, itu tujuannya kan untuk mengetahui berapa barang yang keluar gitu, ya, berapa barang yang keluar, berapa barang yang masuk, ya. Nah, itu tujuannya, itu bukan gaya-gayaan, ya. Jadi intinya ketika kita jualan, kita harus tahu modal berapa, ya, jual berapa, ya, untung berapa atau rugi berapa, ya. Jadi ilmu jualan itu sangat kompleks, ya, sangat full gitu loh, ya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Wah, dodolan pokok payu ditunggu, ya, tidak seperti itu, ya. Tapi bukan berarti saya menakuti Anda, bukan, ya. Tetap kemungkinan sukses itu akan cepat, ya, Anda jual sembako, ya. Asalkan ya itu ilmu perencanaan Anda, ilmu strategi Anda, ilmu manajemen Anda itu benar-benar bangkit. Kalau semuanya ndak ada, ya, ndak bangkit, ya wis, apa ibaratnya ndak Anda pahami, ya tinggal menunggu waktu, ya. Lama-lama dagangan Anda ini akan habis, ya. Anda makan sendiri, bukan Anda jual. Ya itu tadi, ya. Makanya butuh, ya, butuh catatan, ya. Ketika kita bisa catat, ya, atau melakukan transaksi dengan pencatatan, ya otomatis, ya, kesuksesan itu akan mudah untuk Anda dapatkan, ya. Nah, tapi Anda tidak perlu ragu, ya. Kalau Anda belum mencoba, ya mungkin apa yang saya sampaikan bukan apa, belum tentu terjadi gitu, ya. Ya, karena kalau Anda sudah bisa mengendalikan diri Anda, saya yakin, ya, artinya mengendalikan diri itu ada pencatatan itu tadi loh. Saya lagi, ya, Anda pasti akan sukses gitu, ya. Mau jual apapun, ya, ketika itu berhubungan dengan kebutuhan pribadi, ya itu kendalanya di situ, ya. Kita punya toko jadi satu dengan rumah, tidak masalah asalkan Anda kuat ngempet, ya. Tapi kalau Anda tidak kuat ngempet, ya sebaiknya dipisah, ya. Loh, ya. Ataupun kalau tidak dipisah ada catatannya, sehingga bisa menjadi menjadi alarm, ya, atau pertanda, oh kamu jajannya wis entek sakmene gitu, ya, di stop dulu, bisa seperti itu, ya. Ya, kalau disimpulkan intinya adalah kaitannya dengan pengendalian diri, ya. Jadi kita usaha itu pada dasarnya juga kembali lagi kaitannya dengan pengendalian diri terhadap nafsu kita, ya. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu kita, maka saya yakin sukses itu juga mudah untuk Anda dapatkan, ya. Demikian saudaraku Selasa Pon, semoga materi yang singkat ini
bisa membangkitkan ya motivasi Anda untuk jualan sembako ya. Intinya kuasai ilmunya ya, maksimalkan potensi Anda ya. Strategi jalan ya. Selanjutnya manajemen juga jalan ya. Strategi itu kaitannya dengan perencanaan ya, apa yang mau Anda lakukan ya, bagaimana mengenalkan produk Anda, bagaimana memilih supplier ya. Nah, itu strategi. Nah, sedangkan manajemen kaitannya dengan pengelolaan ya. Pengelolaan uang yang masuk, uang yang keluar ya, modalnya berapa. Jadi seperti itu. Jadi banyak ya, kompleks ya, orang jualan itu kompleks sekali ilmunya ya. Tapi ketika Anda berhasil satu kali jualan saja ya, walaupun tidak sama ya, itu kalau misalkan Anda mau jualan dengan jenis yang beda-beda, itu pun juga Anda akan berhasil ya. Karena apa? Pada dasarnya ilmunya sama ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.